Puri Priyatan adalah salah satu puri atau kerajaan yang ada di Bali yang terletak di Desa Priyatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saat ini sebagai pengelingsir di Puri Agung Priyatan adalah Cokorde Gede Putra Nindya Sarjana Hukum. Priyatan ini adalah keraton dari kerajaan Priyatan dulu yang dibangun oleh Ida Dwagung Made tahun 1769 setelah ada suatu pemisahan antara kakaknya yang berkuasa di Squati yang bernama Ida Dwagung Gede dan Dwagung Made adiknya itu membuat artinya istana baru yang ada di Puri Agung Priyatan. Dan setelah generasi kedua kan pada waktu itu kan ada pemisahan kekuasaan kerajaan Squati itu kan kalau melihat daripada batasnya kan selatan laut, utaranya Batur, udah itu timurnya adalah Sungai Pekerisan, ya. Udah itu baratnya itu ada Sungai Ayung, atau timur ada yang juga Petanu, ya Petanu timurnya juga. Kemudian pada waktu pemisahan tahun 1769 ini akhirnya adiknya Dwagung Made dan Dwagung Gede kakaknya itu berseteru ingin jadi raja, tapi ada karena dibagi dua lah kerajaan yang batas itu ada di Patung Bayi di Sakah itu ke selatan, itu kakaknya jadi raja di Squati, dan bagi ke utara satu Batur itu adiknya Dwagung Made bertanah di Priyatan ini, di Puri Agung ini. Akhirnya pada waktu generasi kedua, anak daripada Dwagung Made ini kan bernama Dwagung Batuan. Dwagung Batuan inilah akhirnya ingin kembali kerajaan Squati di bawah Priyatan. Ya tentu bagaimana caranya? Raja Squati pada waktu itu anak Gede itu kan bernama Dulu Putra, ya hanya diceritakanlah sampai beliau meninggal, dibunuh mungkin. Akhirnya semenjak itulah kerajaan Squati kembali utuh di bawah pusatnya di Priyatan. Rajanya dia adalah Dwagung Batuan. Nah sekarang saya sendiri adalah keturunan yang ke-10. Nah kalau Puri Agung Priyatan ini ya, kalau melihat purinya di sini kan banyak puri di sini, banyak puri kecil banyak, tapi yang puri yang keraton yang besar ini ada, kalau kita istilahkan sebagai badan manusia, kepala, badan, kaki. Kepala itu adalah tempat persembahyangan. Nah di sana ada 4 natah dan 4 pleban, jabat sisi, jabat tengah, bajan agung, bajan alit. Kalau badan itu ada tempat hunian para anggota puri. Nah, dibagi 3, barat, tengah, dan timur. Barat itu ada 4 pleban, tempat natah, ini 1 natah ini. Di tengah juga 4 pleban, tempat natah, timur juga 4. Semua punya nama. Selain kau, contohnya di bagian barat, selain kau Sikaler, selain kau si tengah, selain kau Loji. Di sini juga punya nama. Di tengah Rianya, Selain Agung, Rangki, Makawo. Timur juga punya nama. Saya ingin Sikaler, si tengah, si Kelor, dan Semangat. Jadi ada 3 kali 4, 12 natah yang ada di Puri ini, yang di tempat hunian para anggota Puri.
kakinya itu adalah Anjasaji dan Sumanggen. Kalau Sumanggen itu adalah tempat, ya artinya untuk kegiatan cremation atau plebon dengan band. Kalau apabila ada keluarga besar, ya atau ada Tuan Puri yang meninggal, ya diadakan di sana. Kalau Anjasaji itu tempat menerima tamu, di sana ada pertunjukan, ada apa saja dimanfaatkan untuk dinner, untuk menerima tamu gitu. Dulu pada waktu zaman kerajaan difungsikan ya seperti itu. Barat, tengah dan timur ini. Kalau tengah ini adalah kenapa di tengah, karena rajanya harus aman. Jadi paling utara ini namanya Puri Anyar, itu tempat istri daripada raja. Ini Selain Agung Gede adalah tempat raja tidur. Rangki itu adalah tempat menerima tamu yang sudah dekat. Kalau belum dekat dia Anjasaji. Udah itu Semarbawa, Asmara, di sana ke tempat para ya katakanlah artinya rabi-rabi yang lain, itulah ya, rabi yang lain kadang-kadang punya rabi 22, punya istri, kadang-kadang punya 25, semua itu cukup luas di sana. Dan itu anak-anak tinggal di Sengkangin. Kemudian di barat itu adalah untuk untuk paman-paman ada di barat gitu, itu ceritanya. Nah inilah maka itu kita satu kesatuan utuh Puri ini begitu adanya, kemudian berkembang. Ada Semerton yang mampu pergi membuat Puri lain lagi. Nah makanya di sini pusatnya. Adik-adik raja sini ada ke Puri Ubud, ada ke Puri Tikalalang, ada ke Puri ya keliling-keliling pun banyak, terus berkembang begitu. Ya Petulu macam-macam, terus berkembang makin banyaklah puri-puri yang ada di lingkungan Keturunan Dalam Sekwati, yang sekarang jumlah puri dan kelompok itu sekitar 44 kelompok lah. Ini sekarang kalau kita katakan pemerintah sekarang memang berbeda dengan yang dulu. Raja-raja yang turun sekarang itu pada umumnya puri-puri hanya melestarikan seni budaya aja. Politik pemerintah ya bupati, gubernur gitu. Hubungan dulu kaitan dengan artinya kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bali itu kan baik gitu. Baik. Sejak Belanda masuk itu kan kita sudah di dikuk, mana yang menerima ya sudah jadi aman, yang tidak menerima ya dihancurkan oleh Belanda. Terjadi puputan Lungkung, puputan Badung gitu. Akhirnya terakhir ada Putnagaraan dan sebagainya. Dipilihnya Desa Peliatan sebagai tempat untuk istana kerajaan Peliatan oleh pendiri kerajaan Peliatan yang pertama, sebagaimana yang dituturkan oleh pengelingsir Puri saat ini, yaitu Cokorde Gede Putra Nindya Sarjana Hukum. Beliau adalah sebagai generasi yang ke-10, seperti yang beliau sampaikan kepada Bali Poleng berikut ini. Awalnya pada waktu Dogung Made itu dengan membawa senjata utama kerajaan Kuati disebut dengan Fidel Batara Sewenglayan, terus dipunut sampai ke utara, sampai ke Tegaralang, terus sampai ke Timbul. Kemudian di sana beliau bersandarkan atau berhenti sementara, akhir kembali ke Tegaralang. Di sana beliau menghindar
dia tidak bentur atau dekat dengan Sekuati kakaknya, kan hubungannya kan udah ada baik, udah baik. Ya, namanya aja kita saudara tapi berebut kekuasaan lah. Segala kan lumayan jauh dengan Sekuati. Nah di sanalah beliau mesanakan buat puri dulu. Kemudian akhirnya buat pura juga gitu. Melihat dari utara ada wilayah bersinar, dilihat ya dari utara. Rasanya di sana ada tanah metaksu. Coba dekati, siapa tahu di sana ada suatu tempat untuk membuat keraton atau puri yang baik. Lagi kemudian jalan ke selatan, di sini akhirnya melihat ternyata semua tempat ini dekat. Melihat ke timur kelihatan Gunung Agung, melihat ke barat Batu Karu kelihatan, ke selatan kemana-mana. Berarti ini sentral Bali ini. Di sini tepat sekali tempat membuat suatu keraton atau puri. Ya itulah puri ini mulai dibangun tahun 1769 dan lumayan waktunya membangun sampai selesai tahun 1775. Demikianlah liputan ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan dalam topik sejarah kerajaan yang ada di Bali.